aja, jadi ini dia. Ini dia untuk starting five dari Navi bersama dengan Kars, Worshipful, X-Magic, Afro, dan juga Shive. Sudah mencoba untuk berbenah, namun hasil masih belum berubah. Navi harus melakukan apa lagi agar tidak semakin parah. Menjadi tim yang poinnya selalu terjarah. Apa yang harus dibuktikan di hadapan sang robot merah? Oke, 17 lustrik bisa dibilang menjadi sebuah cerita yang begitu menyakitkan untuk Navi. Tapi hari ini kembali hadir yang harus mereka hadapi. Bisakah ini semua mereka lewati? Jadi langsung saja Navi harus mencari jalan keluar dari keterpurukan. Mungkin itulah tajuk untuk Navi sekarang, masih di minggu awal memang. Tapi mereka butuh segalanya juga untuk bisa keluar dari lubang lost streak yang sudah mereka jalani sekarang. Bahkan ini dimulai dari season yang kemarin. Aduh, tapi sang penantang Bigetron by Vitality bersama dengan Shogun, Nanail, Moreno, Finn, dan juga Eman. Kekalahan semalam harusnya telah dievaluasi. Kini sang robot sudah kembali siap untuk beraksi. Dan kita akan menjadi saksi apakah hadirnya player baru yang menjadi amunisi mampu kembali memenuhi ekspektasi. Oke, Nail kali ini tak lagi dipinjamkan dan Bigetron by Vitality siap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Bisakah itu semua langsung dilakukan? Karena hari ini adalah pembuktian, jadi langsung saja Bigetron by Vitality. Ada Eman dan sekarang ada Nail. Tapi sayangnya mereka harus kalah di match opening mereka juga. Dan apa ya? Kalau sampai Eman masih belum mengganti skinnya dia itu best perform loh. Basic Iya. skin selalu kan. Granger Kalau no dia skin. udah ganti skin, wah ini kayak kenapa nih Eman? Nyoba-nyoba ya. Oke, tapi Fanny sudah di-ban juga oleh Navi. Jadi tidak akan ada Fanny dan Chusin. Faktor C yaitu Cici juga udah Wih. gak ada lagi. Bagus tuh. Kalah X, menang yes. Gak apa-apa, poster aja dulu. Poster dulu Mana ya. tahu kemenangannya menyusul. Betul, tapi masih tetap semangat loh, gila Navi Nation. Iya. Sekaligus Dina ya untuk Lancelot seperti di Keys to Victory tadi. Tidak akan diberikan juga. Dan kemarin kita sempat mention kalau dari Navi sendiri Worshipful. Ya. Ini adalah user Fanny juga. Benar, dan kalian juga bisa dukung di rumah ya dengan Fandom War nih. Ke chat Navi sekarang juga atau BTR sekarang juga nih biar naik. Tuh lihat ya teman-teman, cheer for your team. Coba kita lihat nih balap-balapannya gimana nih. Yang satu udah 56, satu masih 26. Terus, spam terus pokoknya. Tapi first pick akan jatuh ke tangan dari Navi. Siapa yang akan mereka ambil secara cepat? Mau dinai Baksianya kah? Karena kan kemarin kalau referensinya Nanail Baksia. Baxia. Tapi kalau di dia Baxianya bisa keluar assassin. One, akhirnya lepas. Debut ya berarti ya? Akhirnya ya. Hari ketiga akhirnya One bisa main. Buset semangat banget nih ya. Loyalitas itu aku sebut Navi Nation. Iya kesetiaan itu Asik. Navi guys. Navi Nation guys. Asli loh. Coba. 17 low streak mereka 17 masih low streak. semangat loh Pak. Wah rame banget. Banget. Rame ini ya. Terus ayo. Bikin Iya. Troopers juga gak mau kalah ya. Ayo terus. Ini meja caster udah goyang nih ya. Terus. Rubuh kita bentar lagi. Tapi Baksia lagi sepertinya yang terdengar untuk di area Navi ternyata. Karena langsung dijawab dengan, wah ini lumayan matiin X-Magic-nya sih. Farsanya di ban, Valentina salah satu hero power dari X-Magic juga diambil. Yep. Dan berarti untuk X-Magic sebenarnya untuk faktor-faktor match-nya dia masih bisa main yang long range. Plus juga ini sebenarnya dinai biar kaliannya nggak jadi senjata makan tuan ya Om. Betul. Dan Povius Pick ternyata menjadi hero yang akan dipergunakan oleh Kars nantinya. Dan ada Joy. Wow, Joy. Menarik. Cepat ya. Yap. Assassin yang memang dipersiapkan Joy. Ini lebih ke untuk bisa menangkap one-one juga kan yang lompat di belakang. Karena akan sulit untuk bisa pegangin nanti Joy-nya. Oke. Bending phase yang kedua. Target menuju ke arah mid lane-nya lagi kah? Stopper. Karena kalau bicara radar hero-nya X-Magic ya. Karena dia hadir dari MDL juga. Cecil ada. Pool hero-nya juga luas banget. Waktu itu kan grand final waktu di juara kan Ya. 7 game. 7 game. Reverse ya. Ada Vexana. Oke.
Walaupun kita udah jarak banget, tapi Angela yang ditutup. Oke, no Angela Baxia atau Angela Wanwan. Atau bahkan Angela dengan Povius. Ya. Glue. Apakah Franco guna untuk bisa menghilangkan kombinasi antara Baxia dan juga Franco? Iya. Dan benar. Baxia, Franco, dan sekaligus Franco bisa menutup Joy ya tadi ya. Iya. Stopper pasti ya. Oke. Buat bicara EXP-nya lagi juga masih cukup harus diraba nih. Shogun mau beralih kemana? Yep, Uranus Band kan? Uranus terbuka juga Yep. buat bisa mainin lane-nya. Atau mau, soalnya kan karena romernya Kalea nih yang gak terlalu sustain. Biasanya EXP badan. Badan-badan ya. Iya, ada Gatot Kaca juga sebenarnya. Hylos, Badang. Rame sih sekarang. Hylos, Badang, Gatot kalau misalkan weakness point-nya pecah dia bisa Lompat ya, kabur ya. Oh, Beatrix. Ya, Beatrix Kalea dihilangkan. Ya, Agar basic tidak terjadi combo. Yap, basic combination begitu berbahaya tapi jarang malah ya. Jarang banget ya Mbak. Tapi malah jarang loh. Kita malah lebih sering ngeliat Kalea cusin. Iya. Semalam Ya. kita lihat. Parsha juga sebenarnya ada. Parsha. Ya. Semenjak Parsanya udah gak ada ya. Tapi Gatot Kacanya itu dia. Butuh badan. Dan bahkan kalau dia Avatar of Guardian di saat crossbow of tank lepas kan dia Hilang, jauh iya, benar. lepas ya. Betul. Salah satulah jawaban. Mid lane-nya akan dibawa ke arah mana? Ya, mau main late game atau mau main di early? Karena late game mereka sudah punya one-one sebenarnya untuk Na'Vi. Ya. Mid laner early yang bisa counter initiate sebenarnya masih ada Faramis, Ya. Cuman bahaya lagi ya. ada Valentina. Kalau mereka pakai Paramis ya bahayanya ke one-one sendiri lagi gitu. Bisa Ya, sia-sia ada- juga. Ada Valentina soalnya ya. Iya. Oh, Kimi. Oke. Kimi ada, Kimi diamankan. Kimi Baxia lagi laris manis ya kombonya ya. Ya, karena ya kalau Baxianya di ban, Kiminya bisa nggak pakai. Tapi kalau ada Baxia dalam satu tim, Kiminya bisa keluar juga bersama dengan Badang. Oke. Hero apa buat Eman? Granger kah? Kalau bicara safe Granger, kalau mau lebih agresif sedikit Irritel juga ada. Irritel ya. Ya. Tapi untuk Eman sendiri, Granger sih ya. Granger. So far ya. So far Granger, atau bahkan Granger Moskov juga oke. no skin. No skin. Experience the youth. Ya, Granger no skin. Coba kita cek nanti ya. Harusnya no skin sih. Oke. Tapi untuk segi draft yang udah kita lihat nih, One akhirnya lepas 40. Iya. Ada ekspektasi apa untuk teman-teman dari Navi? Ayo menang yuk. Oke. Ayo, Mau benar. apa? One ya, aku berharap kita melihat sesuatu yang lebih dari One setelah di ban secara terus-menerus nih 2 hari belakangan. Jadi harusnya ada power dari One yang bisa membuat Navi dapetin game yang pertama. Oke. Seperti apa lagi pertandingannya karena draft pick pun udah selesai. Mereka sudah mengambil hero-heronya. Strategi tinggal dijalankan di Lane of Down. Alright. Seperti apa hasilnya nanti untuk di game yang pertama? Karena kita akan sama-sama melihat strategi yang sudah diracik sedemikian rupa. Evaluasi yang telah dilakukan setelah mereka mengalami kekalahan di minggu yang pertama. Yap, jadi kita lihat Navi Nation sudah semangat. Big Troopers sudah semangat. Jadi langsung saja MPL hari yang ketiga, minggu yang pertama. Mana suaranya? Let's go! Wih, terdengar ya. Ini semangat banget kayaknya. Ini masih game yang pertama juga. Tapi bicara tentang tanpa adanya skin ya, Om. Kita udah Aduh. bahas. Masih, Granger no skin. Berarti no pressure buat Eman. Oh gitu ya, kalau Iya. ada skin. Kena pressure ya. Oh gitu. Ada teori-teorinya kayak gitu. Oke, teori itu teori yang lu ciptakan sendiri kan? Iya, tahun kemarin. Ada saja, tapi Oke, Flicker sudah dikeluarkan pula oleh Finn. Wow. Setidaknya pun bisa menyelamatkan diri dan ya, serangan yang cukup agresif udah dilakukan oleh Navi. Waduh. Kita sebenarnya akan melihat perbedaan nanti ya setelah turtle yang pertama. Jadi kalau melihat dari emblem setnya juga emblem tank 3 ternyata yang dibawakan oleh Badang Povius bersama dengan Baxia. Tanky ya, tebel-tebel dengan pemain-pemain dari Navi. Yap, tapi ya memang sumber damage dealnya dari damage per second aja nih Om. Oke. Wah, Moreno hampir kejebak. Hampir ya, oke masih agak sedikit harus lebih berhati-hati. Tapi ya pressure mid lane dari Kimi ini ya kuat banget sih. Sehingga akhirnya dari Bigatron agak sedikit mengalah sedikit. Dan ya bagian bawah juga Eman versus Shive masih cukup damai ya sebenarnya. Dan bahkan untuk freeze lane-nya lebih untung ke Eman karena seharusnya Shive harus nyebrang sungai ini untuk bisa mendapatkan EXP yang lebih. Oke, untuk saat ini Washington udah level 4, masih coba untuk mencari lagi posisinya.
bergerak ke arah top lane sambil menunggu nantinya turtle yang pertama akan di setup. Karena ini head to headnya kan assassin versus tank jungler. Powernya harusnya bisa dimanfaatkan oleh Navi. Wah, Sive hampir loh. Di ospek kah? Nyaris. Dan ya sebuah recall yang pasti akan tidak menguntungkan ya untuk Shive nanti. Itu wave minion pasti bakal ketahan banget di bagian bawah. Sementara sekarang dia ada di turtle-nya. Akankah Washipol mencoba untuk bisa menghalau? Lalu rekan-rekan yang lain lah yang akan langsung mencinta ke area turtle-nya. Sama-sama udah level 4 antara Shogun dan juga Kars. Mereka melakukan pertempuran di dalam tempat yang cukup sempit. Dan Fidya pun menjadi korban. Tapi Washipol pun langsung berjalan kemana berbeda. Nael dari korban lanjutan tapi Kars menjadi bulan-bulanan warga. 2 untuk 2 dan sang jungler juga sama-sama tumbang Om Bawa. Sama-sama rugi sehingga turtle-nya belum bisa diambil juga. Jadi kita harus menunggu nantinya untuk kemenangan siapa yang unggul di gold lane. Yap. Papolong bersama Navi ya? Iya. Melawan dunia kita. Melawan dunia ya. Dia menunggu kemenangan Navi. Buset deh. Oke. Tapi dengan setup juga menuju ke arah dari turtle yang pertama sekarang sudah dilakukan oleh Navi terlebih dahulu. Dan akankah Bigetron bisa melakukan kontes karena Shogunnya udah mulai patroli nih? Woi, cukup berani. Tadi lompatkan ke depan. Sementara Karsnya coba lihat. Menjadi orang yang benar-benar harus kembali sebuah tapi sekarang turtle-nya berhasil langsung diamankan. Bahkan Moreno langsung dipukul mundur sedikit lagi tersisa. Masih beradu, masih by one, tapi tidak untuk waktu yang lama. Wow, tabrakan kembali terjadi di area. Masih ingin lebih loh. Washipol berhasil menabrak ke arah dari Nael. Oke, dan Naelnya juga nggak mau terlalu rugi karena dia nggak punya retri. Sehingga lebih memilih untuk diikhlaskan dan platingan di mid lane sudah didapatkan oleh X-Magic early yang cukup baik untuk Navi Om Bawa. Sangat-sangat baik bahkan. Mereka dapetin turtle-nya, purple buff-nya juga diganggu sehingga membuat Washipol secara level juga sudah mulai agak unggul mungkin di atas dari Nael. Dan lihat gangguannya masuk ke gold di mana Eman juga akan coba untuk di-cut perolehan gold dia. Enak banget sih, dimanjain sesaat. Iya, ini ngebuat dari Shive-nya akhirnya punya nafas ya setelah early game kita lihat agak sedikit di-press di landing-nya. Dan sekarang Shive-nya bisa sedikit turning lebih baik dan Clash of Eras dari Youngblood versus Rookie nih dari kedua belah EXP laner. Wah, lumayan jauh sebenarnya kalau kita lihat ya. Referensi juga gak sih dari match-nya? Yes, karena dari EXP lane untuk Kars ini di season kemarin hanya bermain dapetin point kill 22 ya. Karena memang mainnya tidak terlalu banyak di EXP lane. Karena geser masuk ke room. Yap, itu juga data dari MDL ya yang kita ambil untuk Shogun. Tapi ya, kali ini Navi dengan 1.300 gold lead. Apakah mereka masih mampu untuk memaintain? Karena so far oke banget nih. Mereka nggak ada gerakan-gerakan yang terlalu berbahaya dan Bigetron juga nggak yang nge-react terlalu berlebihan. Lebih nunggu untuk momentum nantinya bisa diciptakan oleh Fit. Yap, dan dari itemnya juga 4 output untuk Navi ya. 1, 2, 3, oke mereka cukup prefer dan mungkin concern ya dengan damage yang bisa berkenal bersama dengan Moreno untuk di early game. Dan ini cukup penting, plus ada 2 Radiant Armor bahkan selesai sekarang. Jadi nanti mereka sudah tidak perlu bingung lagi mungkin dengan damage yang akan diberikan dari Moreno atau bahkan dari Nile. Minimal untuk 5 menit ke depan nanti. Oke, tapi Turtle bentar lagi akan muncul nih ya. Ini harusnya pertempuran 5 Harusnya. Marksman bisa ikut itu. Oke, udah mulai dicicil oleh Navi. Tapi Shogun udah mulai menunjukkan dirinya di depan. Yap. Apro standby dulu dalam rumputan. Siapa yang akan menjadi korbannya? Namun orang terdekat yang dia miliki adalah Shogun. Sementara sekarang Fidya mencoba untuk bisa lompat dan juga berhasil tadi menangkap karena salah satu player dengan satu lapisan. Tapi malah Shogun lagi saja pada Dial. Jadi korban lanjutan Fidya. Korban ketiga Navi mengkilah. Alright. Dan membuat akhirnya Nael yang hilang, Turtle menjadi free bisa di-secure oleh Navi. Tanpa adanya gangguan sama sekali. Terlalu bermain rapat tadi dan kita lihat masuknya fist break. Yang akhirnya membuat pemain-pemain dari Bigetron juga tidak sanggup untuk kabur dan ditabrak di area tengah dengan damage yang diberikan dari X-Magic. Sebenarnya kombonya udah mulai kelihatan ya dari Bigetron ya. Dimulai dari Finn yang inisiasi, di follow up lagi dengan Avatar of Guardian. Berbeda dengan game semalam yang kita lihat dari Bigetron agak sedikit disconnected. Ya, tapi sekarang connected pun diputuskan langsung dengan Navi tadi. Ada Afro yang bersiap-siap. Diputuskan. Diputus semuanya. Tim fight kumpul seperti itu jelas akan membuat lebih nyaman ya Hero Tank. Waduh, itu Skypierce udah jadi lah X-Magic. Semakin leluasa lagi Iya, ya. mereka dalam keadaan menang pula sekarang. Iya, masalahnya enak banget gak sih? Ini Shive sama X-Magic depannya 3 frontliner yang cukup pasti punya sisi. Ya. Dan bahkan Kars ini mengganggu banget juga kan. Lompat-lompat ya. Itu kan kemudian bisa langsung di instant oleh pemain-pemain Bigetron. Dan kok mau main front to back,
Ini agak sedikit sulit ya dengan 3 barricade yang dibangun sama Navi itu sendiri Om. Ada kemungkinan weakness point juga pecah. Atau gak pecah weakness point-nya pun ada X-Magic nih yang siap untuk mencicil dengan Sky Pierce yang sudah didapatkan. Iya karena mainannya kan basic attack gitu loh, konstan banget damage-nya. Kita udah ngelihat combo Baki ini dari kemarin ya, Baki Yakimi di depan nih, belakangnya free hit. Dan sekarang gak kesentuh sama sekali Om. Iya, dan yang bisa ke belakang pun mungkin cuma Nile ya. Dan Nile sementara waktu dia mencoba untuk masuk ke bagian belakang, pasti diterupsi. Ada badan yang siap, Lah. juga kadang bisa kena nih. Tuh, ketemu gak sengaja tuh sama Shogun. Iya, selamat. Tapi Shiva-nya free banget di atas, tapi hati-hati ada Eman. Yap. Eman masih cukup santai. Eman masih tidak tersentuh sejauh ini. Masih aman ya, so far ya. Tapi kita masih belum ngeliat impact-nya gimana nanti di teamfight, karena Frontliner benar-benar dipegangin banget dengan adanya area of effect dari Fist Frag. Ya, bukan hanya yang disebut gold juga nih, jauh. Dan bahkan untuk turtle ini pun kontes mungkin oleh Pietro. Sementara itu, akan apa yang terjadi? Tapi Shogun berusaha untuk bisa kabur dan terpakailah sudah Avatar Guardian. Dan juga tertangkap basah kali ini. Karsnya flicker, tapi satu source skill penting sudah berhasil. Dia pancing. Ya bermula dari Avatar of Guardian yang tertrigger ini kebuat dari Navi pede banget. dikejar? Wah, dihajar dong Gantotnya mau bertahan dengan cara apa lagi nih? Masih bisa, tapi tidak untuk waktu yang lama. Di tempatnya berbeda. Tidak ada bantuan yang bisa diberikan. Wow, kali ini Navi benar-benar mencoba untuk menguasai bagaimana jalannya permainan. Bigetron tidak berkutik sama sekali. Apa yang coba untuk mereka lakukan tadi? Lihat ke area dari Turtle, itu dipatahin. Dan audience prediction 68% untuk Bigetron. Oke, tapi di lapangan dan sejauh ini Navi yang menguasai loh ini. Sangat-sangat menguasai. Kita belum melihat adanya perlawanan yang bisa diberikan oleh Bigetron sekarang. Ini lihat Shiva-nya free banget. Walaupun upaya dari Nanael untuk mencuri ke arah purple buff dari Worshipful, itu cuma besting yang bisa dilakukan aja nggak sih Om? Dan banyak bisa men-trigger sebenarnya untuk momen Bigetron ya. Kayak melepaskan source skill-nya. Contohnya tadi ketika EOG dibuka, Flicker pun harus ter-trigger tadi. Yang datang dari Eman. Tadi yang membuat akhirnya tim fight-nya langsung dipaksakan dengan Navi juga. Karena tanpanya ada Flicker, ini Eman posisinya bakal mudah untuk dikejar dengan Kans. Wah ini kita belum lihat ada team fight dengan crossbow of tank yang benar-benar menyala dan merembet ya. Iya. Mereka fokus di objektif kan semuanya buat Navi juga. Yap, dan objektif kontrol yang mereka lakukan juga berjalan dengan begitu baik. Dan sekarang mereka coba untuk kembali lagi melakukan disiplinitas yang cukup tinggi. Mereka nggak terlalu gegabah loh, walaupun dalam keadaan unggul loh. Ya. Tapi ini unggulnya udah sangat-sangat jauh sih loh. Nah, dihajar lagi nih. Benar-benar mau disikat habis. Dan berhasil tadi menangkap Kar satu player, tapi bukan pilihan yang tepat karena itu adalah Worshipful Baxia yang begitu tebal. Ya, Finn yang ternyata juga nggak bisa menahan damage terlalu lama ya. Apalagi X-Magic sudah memiliki Sky Pierce, akan lebih siap lagi menjadi eksekutor Om. Ya, ini lebih ke disconnect bermain BTR. Ada traction pull juga tadi ya. Walaupun Topian tadi setidaknya tetap bisa mengganggu. Lumayan ya, ada sisi power tambahan lah. Tapi ya, dengan tereksposnya base turret di arah top dan juga bottom, ini ngebuat vision dari Bigetron akan semakin tipis. Tapi Nile mencoba untuk tetap bisa mendapatkan purple-buffnya walaupun gagal sejauh ini. Oh iya, ini informasi sebenarnya Worshipful tadi retry. Tapi itu pun yang akan dilakukan oleh Navi agar tidak terlalu terburu-buru juga nggak setup ke arah Lordnya. Ya, mereka bisa nahan juga ya. Karena purple buff tidak dimiliki oleh Nile sehingga untuk cooldown-nya juga ini agak berkurang nanti Rhythm of Joy. Dan mungkin Navi akan mencoba untuk mencari sebuah team fight. Karena secara posisi lawan cukup jauh di bagian bawah. Jadi mereka mungkin belum ingin mendapatkan Lord ini lebih cepat. Masih menantikan ini agar Worshipful cooldown dulu retribution. Waduh, semua terjadi begitu cepat ya. Iya, langsung berubah begitu cepat ya. Ya ampun. Wave di atas. Selamat. Oke, dan terdengar sedikit ada electrifying beats tadi ya. Yang menyala, yang harusnya ini ngebuat dari Nanael juga retry-nya nggak ada. Dipaksa untuk mundur lagi, free Lord untuk Navi. Yap. Karena informasinya masuk pasti. Tanpa retribution. Dan Navi free Lord. Tidak kena gangguan dan defense mungkin mau di-initiate oleh Navi. Oke. Kan seperti apa lagi? Mereka mencoba tabrak. dan berhasil menabrak karena satu player. Shogun kali ini apakah dia akan memaksakan? Tidak, ternyata dia tetap bisa berhasil walau tanpa harus mengeluarkan skill. Lihat Eman lagi cosplay Moskov. Split Iya. sendirian. Sampai situ loh Eman. Tapi ya bisa farming jadinya. Masih oke. Tapi untuk Bigetron, Eman sudah hadir kembali untuk bisa memperkuat bagaimana defensif yang bisa mereka lakukan. Sekarang, apa yang terjadi? Shogun! Oh! Tidak sempat
untuk bisa mengeluarkan Avatar of Guardian-nya. Terlalu depan sepertinya, akhirnya terpegang dengan Dark Wave dari Kars. Damage konstan dari X-Magic juga yang akhirnya ngebuat Shogun gak sempat mengeluarkan Avatar of Guardian-nya. Dan sekarang hanya mendefend dengan 4 pemain. Lordnya udah mulai masuk ke arah base turret di arah top lane. Yap. Walaupun ya masih ada Holy Defense juga yang bisa membantu mereka untuk bisa mempertahankan salah satu besar yang ada di bagian atas. Tapi Woshipao langsung pasang badan dan berhasil mengajukan tadi seperti yang karena satu best turret. Dan mereka masih ingin lebih traction push yang connect. Dan berhasil mendapatkan ke arah Finn. Bisa Finn dan selamat tapi masih sempat bisa mengeluarkan lagi karena satu tsunami slam dan Woshipao yang berhasil diamankan. Kekurangan satu player, kekurangan satu begitu untuk lalu bisa menjadi tanpa ada di area terdepan. Alright. Satu tsunami slam yang akhirnya ngebuat dari Woshipao hilang. Tapi Navi, mereka masih punya damage dealer mereka dan konsil terdengar. Jadi ya konsil berhasil mendapatkan kan? Iya. Ini lumayan sulit ya karena kita tahu bagaimana Finn sendiri. Ini dia berusaha untuk menangkap satu tapi Shio ini kan one-one juga. Ya. Punya Needle in Flower untuk bisa kabur. X-Magic punya Purify. Ini dua hero yang makan sangat sulit untuk bisa ditargetkan nanti. Ya apalagi itemnya dari Shive juga ini udah mulai hampir terpenuhi ya. Bahkan Berserker Fury-nya juga udah selesai sekarang. Windtalker Berserker ya ini. Kasau. Pascal main critical. Oke ada Caution juga. Dan ya untuk Navi-nya mereka tinggal ya sedikit memperpelan tempo sembari menunggu untuk next Lord-nya untuk lebih secure lagi agar mereka bisa masuk ke area base milik dari Bigetron. Karena Bigetron mereka bukan Moskov. Nah ini yang buat sulit. Kalau Moskov mungkin mereka bisa jalanin satu lane. Tapi sekarang yang harus bisa manjagin lane itu adalah Nile. Iya dan kayaknya kalau misalkan bicara tentang combo siapapun yang bisa nge-follow up nantinya apa yang dilakukan sama Finn, so far Eman aja sih. Yeah. Tapi Emannya juga dari tadi kan kalau kita lihat tugasnya lagi banyak banget nih. Nah. Dia yang ngedorong bawah. Ya, dan kita punya AI prediction ya. Navi 83%. Naik lagi. Ya, ini untuk Secepat real time. itu lagi naiknya. Sangat cepat. Karena memang dari segi keadaannya juga Navi mengungguli tapi memang tidak terlalu yang mau agresif. Mereka cukup disiplin untuk tarik mundur lagi. Untuk kembali mendapatkan objektif berikutnya. Lord 5 detik akan segera hadir. Nile tertahan dengan item ketiganya yang sekarang baru selesai. Wishing Lantern. Dan Lord ini akan menjadi Lord yang free lagi mungkin ya untuk Navi. Kecuali Harusnya. memang ada colongan yang bisa dilakukan. Mereka Ada koet lagi Ristrin. belum garuk-garuknya ya. Kayak ini masih gue pantau katanya. Iya. Masih gue pantau. Tapi kalian juga bisa nonton langsung di channelnya Koet ya. Halo Koet. Loh. Biasanya koet. ada di dalam ini. Iya biasa di ruang tunggu juga ya. Iya. Ntar tiba-tiba muncul aja di belakang. Lah. Iya. Lah. Kayak butuh bab CEO nih. Butuh nih kayaknya. Oke, tapi dengan 2 base turret yang sudah tersisa dari Bigetron ya. Seperti apa lagi defensive high ground yang bisa mereka lakukan? Kalau defensif mungkin mereka masih bisa coba untuk main pick off dulu ya. Cari satu yang di luar, tarik sebelum Lordnya mendekat juga. Tapi itu tergantung dari bagaimana eksekusi mereka. Kalau mereka mau main defense pun mereka bisa selama emangnya terjaga di belakang. Seharusnya mereka juga masih akan baik-baik saja. Cuman problemnya adalah sekarang Kars itu dia punya Winter Crown. Dan dia bisa nge-trigger pemain-pemain gitu. Yap, sementara lompat tadi tidak serangnya ke belakang tidak jadi untuk Shogun. bisa langsung mendapatkan satu player. Sementara sekarang Shogun dipukul mundur lagi Nile. Kembali hadir. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan di game yang pertama ini karena awal untuk barusan Avatar of Guardian dan tidak bisa berubah apapun. Game yang pertama Navi. Wow. Wow! Satu kemenangan angin yang begitu baik untuk Navi. Kemenangan yang bahkan dominasi. One-sided game. Pelan, tapi benar-benar mencekik. Bigetron tidak berkutik. Wah. Ini dia dari Navi. Yang secara draft juga mereka sangat stabil temponya ya. Mungkin melepaskan one-one apakah menjadi pertanyaan sekarang untuk Bigetron. Karena mereka tadi tidak punya jawaban untuk one-one. Untuk berhadapan dengan Baxia ini. Dan bahkan kelihatan Karsnya tadi juga unggul secara lane. Wow, kali ini Navi Nation agak sedikit lega ya dengan satu kemenangan juga. Ya. Karena kemenangannya benar-benar bukan yang comeback, bukan yang try hard. Yep. Kemenangan yang mutlak aja gitu. Mereka loh. benar-benar bisa menguasain loh. Sangat. Kayak gak, apa yang bisa diperbuat dengan Bigetron di game yang pertama tadi? Kayak gak ada movement-movement yang mengejutkan. Iya. Semuanya sudah terbaca, semuanya bisa ditutup dengan Navi. Dan juga gak ada yang terlalu bisa dipunish. Kayak tadi mungkin pas base